Bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki. Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku. Seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya? Ya Allah, saya mengakui saya ini banyak salahnya. Hamba ini banyak maksiatnya ya Allah. Sedangkan hamba masih mengaku hambamu. Hamba berharap surgamu, hamba berharap pertemuan dengan Rasulullah, tapi hamba mengakui hamba banyak dosa. Maka Anda katakan kalau memang dalam sholat ini hamba pun masih membawa banyak dosa, ya Allah, dengan ampunanmu yang tanpa batas, mohon ampuni dosa hamba dan jauhkan dari hamba sejauh-jauhnya seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Hamba malu bertemu denganmu ya Allah dalam keburukan. Tobat mau benar itu, pertama ketika menyadari ada perbuatan salah, seketika bertobat. Saya ulang ya, ketika menyadari ada perbuatan salah, seketika apa? Bertobat. Karena kesadaran tentang kesalahan itu bagian dari kasih sayang Allah yang mengantarkan seorang hamba pelaku maksiat untuk bertobat. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ingat ya, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Hanya agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya. Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya, Ustaz? Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Tentu saja, agama Islam itu bukan agama baru. Agama Islam bukan agama baru. Agama Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit namanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi-nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk nabi-nabi dan rasul. Waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam, semua pengikut Nabi Musa dari Bani Israel yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, beriman pada semua nabi sebelum Musa, dan informasi yang nabi akan datang setelah Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia muslim pada saat itu. Katakan Allah sangat mencintai para pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, jadi saya support teman-teman saudaraku ini atau saudariku, ya kembali kepada Allah, ya, dan tutup semua, jangan diungkap kemana-mana. Kalau sudah berdosa, taubat kita kepada Allah, minta maaf kalau terkait dengan hak-hak manusia. Setelah minta maaf, berbuat lebih baik terus dan lupakan itu semua, berbuat lebih baik sampai kita merasakan kebaikan itu nikmat dilakukan. Itu halawatul iman namanya. Itu tanda tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.